Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Firial Cherry. Saya mahasiswa TI 3A dengan nomor induk mahasiswa 2023 5730 10042. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu sistem pendeteksi bahasa isyarat Indonesia dengan atau BISINDO dengan menggunakan metode YOLO. Jadi di sini sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat. Metode yang saya ambil merupakan metode YOLO versi 8 classification, yang mana model YOLO classification ini hanya menentukan gambar pada dataset kita berdasarkan kelas yang sudah kita bagi. Berbeda dengan YOLO object detection yang menentukan atau mendeteksi lokasi objek dengan menggunakan bounding box. Jadi, pada project saya ini saya mengambil dataset campuran, yaitu sebagian dataset dari gambar saya sendiri dan sebagian dataset dari Kaggle. Jadi saya di sini akan menjelaskan bagaimana struktur folder project saya. Di sini saya memisahkan antara abjad, angka, dan kata menjadi 3 folder, yang mana pada abjad terdapat dataset test, train, dan valid. Kemudian pada angka juga terdapat dataset test, train, dan valid. Begitu juga untuk kata, memiliki dataset test, train, dan valid. Jadi di sini pada folder dataset, di sini kita memiliki 3 folder yang terbagi menjadi 3, yaitu dataset test, train, dan valid. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang apa sih dataset test, train, dan valid itu. Jadi pertama, pada dataset train merupakan dataset yang melatih model agar mempelajari pola data secara keseluruhan, yang mana dataset ini berfungsi untuk mengajari model. Sedangkan dataset valid merupakan dataset yang digunakan untuk memvalidasi model setelah di-training. Jadi dataset ini tidak menambah bobot saat training sama sekali, melainkan dia hanya memvalidasi sebagaimana pintar sudah model yang dilatih pada saat training. Dan terakhir ada dataset test, yang mana dataset ini digunakan untuk menguji performa akhir model pada data yang benar-benar baru, yang mana dataset ini benar-benar tidak ditampilkan pada saat proses training ataupun validasi. Jadi ini benar-benar digunakan untuk mengetes apakah model menjadi lebih pintar ataupun tidak. Dataset, yaitu pada training dataset di sini pada baris pertama memanggil library YOLO, yang mana di sini saya menggunakan YOLO classification seperti yang sudah saya bilang pada awal tadi. Di sini model memanggil dataset yang sudah kita tentukan dan melakukan 30 epoch, yang mana epoch itu merupakan pengenalan atau perulangan untuk membaca keseluruhan dataset kita. Jadi setiap kali satu epoch itu dia membaca semua keseluruhan dataset kita untuk mengenali atau belajar dari dataset yang telah kita kumpulkan tadi. Dan dalam proses training ini semua gambar juga di-resize menjadi 224 kali 224 pixel, dan batch ini merupakan jumlah gambar yang dimuat dalam sekali train, yaitu 32 gambar yang digunakan dalam satu batch. Dan kemudian setelah model di training, model akan disimpan dalam format abjad BISINDO pada folder runs ini. Pada folder runs ini menampilkan gambar yang sudah di training pada setiap batch-nya. Di sini terdapat 1, 2, dan keseluruhan batch yang sudah di training. Kemudian setelah melakukan training, lalu di sini kita melakukan predict abjad, yang mana file predict abjad ini digunakan untuk mengetahui apakah model yang sudah kita train tadi sudah performanya sudah bagus, sudah tepat,
Bisindo. Namun apabila kita melakukan training lagi dan akan menyimpan model lainnya, dia akan menampilkan seperti ini. Angka Bisindo 2, angka Bisindo 3, dan model paling terakhir merupakan model terbaru yang sudah kita training. Jadi di sini saya memiliki 8 model yang sudah saya training, dan model angka Bisindo 9 merupakan model terbaru dan model dengan performa terbaik yang sudah saya training sebelumnya. Begitu juga untuk angka, hal yang sama ketika kita training akan menyimpan modal dalam bentuk kata Bisindo, dan pada folder runs akan memunculkan folder model Bisindo terbaru yang sesuai dengan yang sudah kita training sebelumnya. Dan selanjutnya, setelah kita melakukan training dan memprediksi setiap folder yang sudah kita pisahkan tadi, di sini kita menggabungkan keseluruhan model yang sudah kita lakukan. Di sini kita menggabungkan keseluruhan model yang sudah kita pisahkan sebelumnya untuk menjadikannya menjadi satu dalam sebuah aplikasi ataupun website. Di sini saya menggunakan Face API sebagai perantara penghubung antara program dan website saya. Face API merupakan sebuah framework web yang berbasis Python yang digunakan untuk membangun REST API. Face API ini sering digunakan untuk menghubungkan model machine learning atau deep learning lainnya sebagai aplikasi web maupun mobile. Jadi, YOLO V8 classification ini dapat kita integrasikan kepada Face API, ke dalam Face API, sehingga dapat mempermudah proses pengujiannya secara real time maupun input datanya. Pada baris ke 9, 10, 11 ini terdapat model angka, model abjad, dan model kata, yang mana model ini merupakan model yang dipanggil daripada setiap folder yang sudah kita buat tadi. Jadi model ini di-load kembali pada main app-nya untuk dipanggil. Kemudian di sini terdapat program untuk menampilkan akurasi model di terminal saat kita melakukan deteksi secara real time, yang mana ketika model berhasil maka dia akan menampilkan confidence ataupun tidak. Folder ini menggabungkan Python, JavaScript, dan HTML dan CSS secara bersamaan, yang mana di sini kita pada endpoint pertama memanggil kamera, kemudian di sini upget add video, yang mana karena kita mengcapture secara real time maka dia akan memanggil video. Selanjutnya terdapat mode, yang mana kita membagikan antara mode kata, abjad, dan angka. Ketika kita memilih angka, maka model akan memanggil angka dan meload model angka untuk kita deteksi, untuk diprediksi. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana alur kerja sistemnya. Jadi sistem ini diawali ketika pengguna mengakses aplikasi melalui browser yang telah kita buat tadi, menggunakan Face API sebagai backend-nya. Jadi ketika tombol mulai kamera ditekan, sistem akan mengaktifkan webcam dengan library OpenCV dan menampilkan kamera secara real time pada halaman web. Kemudian kita bisa memilih mode deteksi, yaitu terdapat abjad, angka, dan kata Bisindo. Mode yang dipilih ini akan menentukan model YOLO mana yang akan digunakan, karena sistem telah memuat 3 model klasifikasi yang berbeda sesuai dengan kategori yang sudah kita pisahkan tadi itu. Kemudian setelah kamera aktif, sistem akan mengambil frame video secara berkala dan mengirimkannya ke model backend yang sudah kita buat tadi, yang mana model kemudian akan mengekstraksi fitur dari citra tangan dengan menggunakan arsitektur CNN. Kemudian menghasilkan prediksi kelas beserta nilai confidence yang akan ditampilkan pada halaman website tadi.
Apabila nilai confidence mencapai melebihi dari batas yang ditentukan, yang mana 60%, maka hasil prediksi dianggap valid dan ditampilkan kepada pengguna. Namun apabila confidence-nya di bawah 60% tadi, sistem tidak akan menampilkan hasil deteksi atau menampilkan tidak ada deteksi. Hasil prediksi yang valid tadi itu kemudian dikirim oleh Fast API dalam bentuk data JSON yang berisi label hasil klasifikasi, nilai confidence, dan status keberhasilan deteksi. Jadi data tersebut digunakan oleh web front-end-nya, oleh website-nya tadi untuk memperbarui tampilan secara otomatis. Jadi secara langsung website menampilkan hasil prediksi. Baik, di sini selanjutnya kita akan melanjutkan ke proses demo yang menampilkan website dari hasil proyek kita ini. Maka di sini kita akan melanjutkan proses pendeteksian Bisindu. Di sini kita pertama memilih abjad. Di sini saya akan menampilkan abjad dari A sampai Z untuk dideteksi. Ini D, ini E, ini F, ini G, ini H, ini I, J, dan berhasil mendeteksi A sampai Z pada abjad. Selanjutnya kita akan beralih ke angka. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Pada angka terdapat beberapa kekeliruan dan tidak merespon dengan secepat abjad. Mungkin ini diakibatkan beberapa faktor, yaitu kurang beragamnya background untuk dataset, yang mana mungkin pada background kita mengambil yang clear semua, sedangkan pada aktual live kameranya tidak seperti itu. Selanjutnya kata, di sini ada tunggu dan paham, lalu keren, kemudian terlambat, dan berhenti. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dari presentasi saya hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.